What the got going on? I don't hate you demons. I don't let you demons take my soul. You demons want to take my soul away. I don't let you demons steal my soul. What you got going on? Why am I here? I just want to talk to my mom and dad. What's going on? What's going on? What's going on? Mr. Fucci, having entered a plea of guilty to the crime of first-degree murder, I adjudicate you guilty of the premeditated first-degree murder of Tristan Bailey. I sentence you to life in prison. Because of your age, you are eligible for review of the sentence in 25 years. Kisah kali ini benar-benar ngeri dan susah masuk akal saya. Seorang remaja usia 14 tahun dengan brutal menghabisi teman sekelasnya berusia 13 tahun. Gila gak sih? Ada apa di balik peristiwa ini? Tersinggungkah? Balas dendam? Sakit hati? Mari, bersama saya Grace kita akan dalami kasusnya. Jika Anda belum subscribe dan nyalakan loncengnya, please do tekan tombolnya sekarang dan Anda berada di channel Crime Story dan Mysterious Unsolved Case. Kita akan ke Florida, negara bagian Amerika Serikat yang terkenal dengan bentangan pantainya yang begitu luas dan indah, cuaca yang selalu cerah, yang terkenal dengan jeruknya dan berbagai taman hiburan. Jacksonville salah satu kota terbesar di Florida dengan penduduknya cuma sekitar 1 juta. Jadi nyaman lah, nggak padat-padat amat. Jacksonville punya beberapa kabupaten, salah satunya St. John's. Daerah pinggiran yang tenang dan nyaman dihuni oleh kaum profesional dan veteran. Kalangan menengah ke atas lah. Hari itu hari ibu, Minggu 9 Mei 2021. St. John's dihebohkan dengan berita hilangnya seorang remaja putri, Tristan Bailey, berusia 13 tahun. Ini diketahui ketika keluarga Bailey sedang siap-siap untuk merayakan Hari Ibu yang dimulai dengan makan pagi bersama. Anak-anak Forrest dan Stacy Bailey satu persatu turun dari kamar mereka untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada Stacy. Brittany, Alexis, Tegan, dan Sophia sudah mencium ibu mereka. Tristan, si bungsu, tak kunjung datang ke ibunya, padahal biasanya justru dialah yang bangun paling cepat. Sophia bilang mungkin dia masih tidur karena semalam aku melihat dia di kamarnya jam 12 malam masih video callan dengan anak muda pakai topi putih. Aku gak kenal siapa dia, tapi mungkin temannya, kata Sophia. Lalu dia berlari naik ke kamar Tristan untuk membangunkannya. Kemudian Sophia turun dengan wajah yang bingung dan bilang kalau Tristan tidak ada di kamarnya. Forrest, sang ayah, bangkit dari kursinya dan memerintahkan semua anak-anaknya untuk mencari Tristan. Seluruh ruangan di rumah besar itu diperiksa, tapi Tristan tetap tidak ada. Mereka bertanya ke tetangga kiri kanan, mungkin mereka melihat Tristan. Stacy menelpon ponsel Tristan, tapi tak ada jawaban. Teleponnya mati. Stacy dan Forrest mulai khawatir, ini bukan Tristan banget. Karena kemanapun anak bungsunya itu pergi, pasti minta izin ke orang tuanya. Mereka langsung punya perasaan yang tak enak. Jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk, pikir mereka. Bingung dan panik karena tak berhasil menemukan Tristan. Jam 10 pagi, Stacy menelpon 911 dan melaporkan putri mereka hilang. Tristan Bailey lahir 18 Januari 2008, bungsu dari 5 bersaudara. Dia sekolah di SMP Patriots Oaks Academy kelas 2 dan Tristan digambarkan sebagai anak kelas 7 yang antusias, ceria, baik hati, dan disukai banyak teman. Dia juga anggota dari pemandu sorak di sekolahnya. Tristan begitu suka dengan kegiatannya. Dia rajin berlatih, bahkan bisa dibilang lebih rajin berlatih daripada belajar. Satu hari sebelumnya, yaitu hari Sabtu malam tanggal 8 Mei, dia minta izin kepada ibunya kalau dia dan temannya mau pergi ke bazar di Taman Durbin, tidak jauh dari rumahnya. Ibunya bilang, kita akan pergi ke rumah kakakmu Brittany untuk makan malam. Kau harus ikut. Tapi Tristan merengek dan dia bilang karena ini kan jarang-jarang ada bazar di sana, jadi aku mau pergi.
Rengekan si bungsu pun meluluhkan hati sang ibu. Stacy mengizinkan asal yang menjemput dan mengantarnya pulang adalah orang tua dari teman sekelasnya yang pergi bersamanya. Lalu ibu teman sekolahnya menjemput Tristan dan Stacy menitipkan Tristan kepadanya. Kemudian keluarga Bailey pergi ke rumah Brittany, anak pertama mereka, untuk makan malam bersama di sana dan pulang sekitar jam 12 malam. Stacy dan Forrest senang melihat Tristan sudah ada di rumah saat mereka pulang. Saat mau tidur, Sophia melihat Tristan sedang video call di garasi. Tapi Sophia nggak mau kepo dan tanya-tanya dengan siapa Tristan video call malam itu, paling-paling dengan teman sekolahnya. Lalu Sophie naik ke kamar tidurnya dan itulah terakhir kali saat Sophie melihat adiknya. Bersama keluarga Bailey yang panik dan sangat khawatir, polisi, warga, dan relawan bergerak mencari Tristan. Segala upaya ditempuh untuk menemukan Tristan. Mereka menghubungi teman-teman Tristan, guru-guru Tristan, tetangga-tetangga, dan warga setempat dengan sukarela menyerahkan kamera pengawas rumah mereka untuk membantu polisi dalam penyelidikan. Dari kamera pengawas atau CCTV di jalan North Durbin Parkway tampak dua individu berjalan kaki sekitar jam 1:15 lewat tengah malam menuju ke utara. Yang satu pakai jaket hoodie, celana jeans, dan yang satu lagi pakai kaos hitam dengan celana training. 45 menit kemudian dari CCTV yang sama, tampak sosok dengan jaket berhoodie dan celana jeans berlari sambil menenteng sepatu sneaker ke arah berlawanan dari yang tampak pada CCTV sebelumnya. Dari pakaian yang dikenakan, sepertinya orang itu sama dengan orang yang ada pada CCTV sebelumnya. Dari CCTV yang lain lagi yang ada di jalan Saddlestone menunjukkan jam 3:30 dini hari, seseorang berlari masuk ke dalam rumahnya. Dia masih menenteng sepatu. Sementara dari teman-teman Tristan, polisi mendapat petunjuk kalau pada hari Sabtu malam, Trey Davis menelpon Tristan. Trey langsung menjadi peranan penting dalam investigasi. Trey bilang hari Sabtu malam sahabatnya bernama Aiden datang ke rumahnya sekitar jam 8:20 malam. Mereka ngobrol-ngobrol di teras sampai jam 12 malam. Lalu Trey teringat pada Tristan yang juga sahabatnya dan mengundang Tristan ke rumahnya malam hari itu. Tristan, Aiden, dan Trey seperti tiga sekawan. Mereka setiap hari hangout bersama. Jadi ngumpul-ngumpul bareng itu sudah kegiatan yang biasa yang mereka lakukan. Aiden juga melakukan video call dengan Tristan malam itu dan menyuruhnya datang. Jadi, Aiden lah yang dilihat Sophia yang muncul pada video call adiknya Sabtu malam itu. Entah apa yang ada di pikiran Tristan malam itu sekitar jam 12:10 sudah tengah malam. Dia berjalan kaki menuju rumah Trey di jalan Telford dan tiba di sana jam 12:30. Bayangin, anak perempuan umur 13 tahun jalan tengah malam selama 20 menit untuk tiba di rumah Trey. Lumayan jauh perjalanannya. Di sana mereka ngobrol-ngobrol sampai jam 1 lebih, lalu sekitar jam 1:10 Tristan dan Aiden pulang karena Trey bilang dia sudah mengantuk dan mau tidur. Itulah terakhir kalinya Trey melihat Tristan. Lalu siapa Aiden ini? Aiden Fuji, usianya 14 tahun saat peristiwa ini terjadi. Orang tuanya pasangan tidak menikah yaitu Crystal Smith dan Jason Fuji. Crystal dan Jason pun sudah tidak bersama lagi. Crystal menikah dengan Michael Aiken dan Jason menikah dengan Yasmin. Tapi Aiden tinggal bersama ibunya dan ayah tirinya dan 4 saudara tirinya di satu rumah besar di jalan Saddlestone. Crystal hanya seorang ibu rumah tangga saja. Jason Fuji, ayah kandung Aiden, sudah 3 kali masuk penjara dari tahun 2003 sampai 2007 karena menelantarkan anak, berkelahi di pom bensin, dan melecehkan gadis remaja. Hukumannya berkisar antara 1 sampai 2 tahun, nggak pernah lama. Aiden merasa kalau dia diabaikan oleh kedua orang tuanya. Di rumahnya Aiden merasa bukan anak favorit. Ibunya sering membanding-bandingkan Aiden dengan saudara-saudara tirinya. Aiden selalu mengecewakan di mata ibunya. Sementara dengan ayahnya, Jason, dia jarang bertemu.
Dan Aiden merasa lebih dekat dengan ayahnya walaupun jarang bertemu dibandingkan dengan ibunya. Itu dia katakan kepada teman-teman dekatnya. Menurut Trey dan Sophie, teman-teman Aiden, Aiden sering marah jika sedang curhat tentang orang tuanya atau keadaan di rumahnya. Tapi untuk meredam kemarahannya, Aiden mengalihkan pikirannya dengan mendengarkan musik atau menggambar. Tapi gambarnya serem-serem. Dan Aiden sering mendengar suara yang berkata kalau dia tidak berguna. Tapi walaupun begitu, di mata teman-temannya, Aiden ini sangat dewasa. Jauh lebih dewasa dari umurnya, jauh lebih dewasa dari teman-teman sekelasnya. Berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan polisi dan juga dari semua CCTV yang dihimpun oleh polisi, ketahuanlah bahwa dua individu yang berjalan itu adalah Tristan dan Aiden. Dan sosok yang berlari sambil menenteng sepatu sneaker itu adalah Aiden. Polisi pun datang ke rumah Aiden. Mereka meminta izin kepada Crystal ibunya untuk membawa Aiden menunjukkan jalan-jalan yang mereka tempuh sepulang dari rumah Trey. Di dalam mobil sudah ada Trey. Kedua remaja itu ketawa-ketawa, senyum-senyum, bahkan sempat-sempatnya bikin konten video Snapchat lalu menguploadnya. Having fun in a cop car. Yep. Tristan. What's up, guys? Yep. Tristan, if you walk out the damn, it's in a cop car, cuz. Tripping, dude. Aiden juga sempat mengupload foto. Ketika polisi melihat ini, telepon Aiden langsung disita. Kemudian Aiden dibawa untuk menunjukkan jalan-jalan yang Aiden dan Tristan tempuh malam itu. Dia bilang dari rumah Trey mereka menyusuri jalan North Durbin Parkway. Lalu berpisah di pertigaan, Tristan belok ke jalan Cloister Bayne karena di jalan itulah dia tinggal. Dan Aiden terus menyusuri jalan North Durbin Parkway dan tiba di rumahnya pukul 3.30. Polisi heran, kok lama banget nyampe ke rumahnya? Harusnya paling lama itu 30 menit jalan dari pertigaan Cloister Bayne ke Saddlestone. Polisi minta Aiden agar lebih jelas lagi dalam soal garis waktu perjalanannya. Lalu Aiden bilang kami bertengkar di jalan karena Tristan menyentuh bagian tubuhnya yang paling pribadi. Aiden gak suka, dia marah lalu mendorong Tristan dengan kuat hingga Tristan terjatuh dan kepalanya membentur trotoar. Insiden ini terjadi di pertigaan jalan North Durbin Parkway dan jalan Leith Hall. Lalu Aiden meninggalkan Tristan begitu saja. Dia nggak langsung pulang, tapi berjalan-jalan sendirian. Keluyuran aja. Makanya sampai di rumah jam 3.30 pagi. Nah, beda dengan cerita sebelumnya. Dia bilang mereka berpisah di jalan Cloister Bayne dan kali ini dia cerita mereka terus jalan bersama sampai di Leith Hall. Aiden juga cerita kalau malam itu Tristan ada janji bertemu dengan Carlo, seorang pengedar boat yang dia kenal lewat Snapchat. Mungkin Tristan pergi bersamanya. Ceritanya berubah terus, tapi itu justru membuat polisi semakin fokus kepada remaja 14 tahun itu. Jam 6 sore hari Minggu tersebut polisi menerima telepon dari Daniel, seorang pria yang sedang jogging bersama istrinya. Dia bilang dia melihat jasad wanita di semak-semak di dekat telaga tidak jauh dari ujung jalan Saddlestone. Tim penyidik langsung ke TKP dan jasad itu adalah Tristan Bailey. Berbaring di semak-semak dengan rerumputan yang masih lembab dengan darah. Tristan mengalami 114 luka fatal di seluruh tubuhnya. Di antaranya 49 luka tangkisan, dan itu menandakan kalau Tristan Bailey masih sadar dan tahu apa yang sedang terjadi dan berusaha mengelak dari serangan-serangan yang bertubi-tubi itu. Rambut panjangnya yang kemasan sudah berubah menjadi merah dan lengket karena darah. Tidak jauh dari tubuhnya ditemukan ponselnya dalam keadaan mati, tapi alat kejahatan berupa pisau tidak ditemukan. Tim penyelam masuk ke dalam telaga berharap mendapatkan apa yang mereka cari, dan usaha gigi polisi membuahkan hasil. Mereka menemukan pisau tersebut. Ujungnya sudah patah, dan patahannya ternyata masih menancap di tempurung kepala Tristan. Sejak dibawa dari siang oleh polisi, Aiden masih diamankan di kantor polisi. Setelah penemuan jasad Tristan, polisi kembali ke rumah Aiden untuk melakukan penggeledahan. Untuk sementara rumah tersebut disegel dan ditutup, penghuninya harus keluar dulu dari situ sampai penggeledahan selesai.
Di sana polisi menemukan bukti-bukti lain yang mengerikan. T-shirt yang dipakai Aiden pada malam itu masih menempel darah. Jeans biru yang dipakai Aiden malam itu masih dalam keadaan lembab, tampaknya baru dicuci. Dan sepatu sneakernya juga masih tersisa bercak darah. Ada beberapa koleksi pisau Aiden ditemukan di dalam laci pakaian. Gambar-gambar goresan tangan Aiden dan tentu saja rekaman CCTV dari rumah Aiden. Dan polisi hampir nggak percaya dengan apa yang mereka lihat dalam rekaman itu. Crystal sedang membersihkan celana jeans Aiden di wastafel. Lubang wastafel tempat mencuci jeans pun diperiksa dan masih menunjukkan ada darah di situ. Sementara rumah Crystal disegel, wanita itu pergi ke kantor polisi bersama Jason Fucci untuk menemani Aiden yang masih berada di sana sejak dibawa polisi dari siang. What's this place? It's a holding room. You lived You know they found this girl, right? where? In our neighborhood. Down our main street. Is she good? No, No, she's not. she's dead. That's why this is very important. It's all on you right now. What is my problem? You were You the were last the one last with one her. seen with her. This is very serious, Aiden. You can't act like I don't know. I don't know. You can't, and you can't You say nothing understand that's this is gonna mess you serious? Clearly. You understand, right? Mm-hmm. up. Everything you say will affect you. That Snapchat that you did was not very smart. Not good at either. all. Now we have people wanting to burn our house down and our cars down because of that Snapchat thing you did. It's all over. You're all over the internet and everywhere. It Social is- media. It is on social media. You'll probably come stay with me after we get done with this, just for your well, safe being. You have no scrapes or nothing on you, right? No, sir. What were you doing outside that late at night? I was at Trey's house hanging out with them. Did you Just- kiss or do anything with this girl? Be Uh, honest as you can to them. I kissed To- her. Yes. Yeah, I kissed her. Anything further? Mm-mm. Very We serious. saw your shoes were off on the camera. Why were your shoes off? Because my feet were hurting. And the shoes give me blisters. This is serious, Aiden. It's very serious. This is no joke. This is your whole life. Your whole life. And ours. And ours. And your brothers and sister. Enough for they can't go to school tomorrow. Why? Because the kids will hurt them. They're going to keep them here, right? I don't know. They don't have no evidence that I know of yet. Did she really grab you and you just really pushed her, or was that... No, she did. Okay. You don't know what happened to her after you pushed her? Mm-mm. Did she say ow or get mad? And she said Aiden. She was like, Aiden? I think I pushed her, but I just told her to F off. Do you know what direction she walked up? Probably the other way, because she wasn't next to me anymore. You didn't look back or nothing? Mm-mm. Nothing to worry about, right? Mm-mm. They're searching our house right now. There'd be nothing on those clothes, right? Yes, sir. You wore khakis or blue jeans? And blue jeans. You sure there's nothing on them? I think so. What? Di sini Crystal memberitahu dengan berbisik kalau celana jeans Aiden ada darah. Kenapa Crystal berbisik? Karena dia tahu percakapan di ruangan itu direkam. Dia tidak mau polisi tahu perihal darah yang ada di dalam celana jeans. Crystal bahkan mengarahkan atau mengajarkan Aiden untuk menyatakan kalau malam itu dia pakai celana kaki, bukan jeans. When we looked on the camera, you were wearing khakis. Right? Mm-hmm. Are you not scared? Not really. Not really? I'm a little scared, but If he didn't do nothing, he had to be worried about. I know, that's all I was asking. He didn't do nothing, right? yes, sir. It's a hell of a bad time, bad spot.
leaving a 13-year-old girl by herself in the middle of the streets at 3 o'clock in the morning or whatever time is not smart, bro. Walking home with her in the middle of the night, that wasn't smart either. Who is your phone? The officer. Crystal mengajarkan anaknya untuk tidak jujur. Dia cuma pura-pura saja bilang kau sebaiknya berkata jujur. Tapi justru dia ngajarin Aiden untuk berbohong. Dan dia ingin membantu anaknya agar lolos dari jeratan hukum. Tapi dia salah banget. Setelah Aiden masuk penjara dan menunggu waktu persidangan pada tanggal 5 Juni 2021, Crystal ditahan oleh polisi dengan tuduhan merusak barang bukti. Tapi kemudian dibebaskan dengan uang jaminan $25.000 dan harus terus wajib lapor sampai kasusnya disidangkan. Aiden gak bisa mengelak dari bukti-bukti yang ada padanya. Polisi gak percaya dengan semua cerita bohongnya, termasuk soal Tristan yang akan bertemu Carlo. Polisi telah meminta keterangan dari Carlo kalau pemuda itu bilang bahwa dia gak tahu Kristen dan dia juga punya alibi yang kuat. Awalnya Aiden dituntut dengan pasal pembunuhan tingkat 2 tapi kemudian dirubah menjadi tingkat 1 karena dia sudah merencanakan pembunuhan itu dengan matang. Ternyata pada hari-hari sebelum kejahatannya dilakukan, Aiden sudah sesumbar kepada teman-temannya kalau dia akan membunuh seseorang dan dia akan dipenjara karena kasus besar. Sophie, pacar Aiden, Trey, sahabatnya, dan beberapa teman sekelas Aiden bersaksi di pengadilan bagaimana Aiden menggambarkan kejahatannya. Dia akan membawa seseorang ke hutan lalu merekamnya di sana. Lalu Aiden akan pura-pura nggak tahu agar bebas dari jerat hukum. Dan setelah itu dia akan terus mencari mangsa untuk dia habisi. Aiden bilang pada teman-temannya kalau rencananya itu akan dilakukan dalam bulan ini juga. Korbannya bisa siapa saja, nggak spesifik. Pokoknya siapa saja yang mau diajak ke hutan. Dan waktu itu teman-temannya berpikir kalau itu cuma sesumbar saja, cuma cari perhatian biar dibilang jagoan. Tidak ada yang serius menanggapi pernyataan Aiden. Mereka nggak percaya kalau Aiden sanggup melakukan hal tersebut. Karena di mata mereka, Aiden ini teman yang cool, yang asik, yang dewasa. Walaupun masih remaja, Aiden diadili sebagai seseorang yang sudah dewasa. Karena dia begitu matang merencanakan kejahatannya. Dia mencoba menyembunyikan dan membuang alat kejahatan atau pisau yang dipakai ke danau, lalu mencoba menghilangkan bukti dengan menyembunyikan kaos, sepatu, dan celana jeans yang dia pakai. Yang lebih gilanya lagi, setelah ditangkap di mobil polisi masih sempat membuat video yang mempertanyakan keberadaan Tristan. Guru, kepala sekolah, dan psikiater mengkonfirmasi kalau Aiden memang jauh lebih dewasa dari umurnya dan dari teman-teman sekelasnya. Saat di pengadilan, dalam rangka membela diri, Aiden berakting seolah-olah jiwanya terganggu. Aiden terhindar dari hukuman mati karena pertama, negara bagian Florida tidak memberikan hukuman nyawa ganti nyawa kepada anak-anak, dan kedua, Aiden mengakui perbuatannya. Walaupun Aiden cerita kepada teman-temannya kalau dia tak pernah mendapatkan perhatian orang tua, tetapi pengadilan membuktikan kalau dia tidak pernah mengalami kekasaran ataupun siksaan fisik dan emosi. Aiden tinggal di dalam suasana rumah yang sehat, artinya tidak ditemukan orang-orang yang abusif di sana. 12 hari sebelum terima vonis, Aiden menyatakan penyesalannya dan meminta maaf lewat surat kepada keluarga Bailey, ibunya, ayahnya, dan saudara-saudaranya. Kepada keluarga Bailey, dia berkata kalau dia menyesal karena perbuatannya mereka tidak punya relasi yang panjang dengan Tristan. Dia bilang dia tahu kalau kata maaf tidak akan mengembalikan Tristan kepada mereka. Kepada ayahnya dia minta maaf karena kasusnya ayahnya dipecat dari tempat bekerjanya. Dia rindu untuk bisa jalan-jalan berdua dengan ayahnya yang bisa menyenangkannya walaupun cuma dengan bermain terpal dengan ayahnya. Kepada ibunya dia meminta maaf karena kasusnya, ibu dan saudara-saudaranya harus pindah rumah karena mereka menerima ancaman dan saudara-saudaranya juga harus pindah sekolah. Bahkan karena dia, ibunya pun juga masuk penjara. Dia rindu kepada ibunya, rindu pada masakan ayam lemon ibunya. Dan di akhir suratnya dia bilang, "Aku tidak pernah lupa kalau ibu sayang kepadaku."
Aiden Fuji dipindahkan dari penjara remaja ke penjara orang dewasa untuk menjalani hukumannya. Tristan menderita kesakitan dan kematian yang mengerikan dari seorang teman sekelasnya, sahabatnya yang sangat dia percaya. Itulah kisah tragis Tristan Bailey yang dihabisi oleh teman sekelasnya. Jika Anda suka dengan kisah ini, please subscribe, like, dan share ya. Bantu agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di kisah lain. Love you all. Bye.